Halo, salam semangat. Jumpa kembali di video pembelajaran Matematika SMA. Kali ini kita akan membahas materi dari persamaan logaritma. Silakan simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Nah, persamaan logaritma adalah persamaan yang di dalamnya terdapat logaritma di mana numerus ataupun bilangan pokoknya mengandung suatu variabel. Kemudian, bentuk-bentuk dari persamaan logaritma beserta penyelesaiannya yang pertama, ada a log fx sama dengan a log p, penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Yang kedua, a log fx sama dengan b log fx, penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1, dengan a tidak sama dengan b. Kemudian yang ketiga, a log fx sama dengan a log gx, penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx, dengan fx dan gx-nya positif. Dan yang terakhir, hx log fx sama dengan hx log gx, penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx, dengan syarat fx dan gx-nya positif, serta syarat hx lebih dari 0, dengan hx tidak sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soal dari persamaan logaritma. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan logaritma berikut. Kita akan bahas dari soal nomor 1 ya. Nah, jadi soal nomor 1, 6 log 5x kurang 4 sama dengan 1. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan logaritma ini, kita akan ubah dulu 1 ini menjadi bentuk logaritma. Jadi, karena di sini basisnya 6, jadi kita akan buatkan 1 ini menjadi 6 log berapa hasilnya 1. Gitu ya. Jadi, 1 itu adalah nilai dari 6 log 6. Maka kita ubah 1 menjadi 6 log 6. Nah, sekarang kita lihat di sini basisnya sudah sama. Jadi ini masuk ke bentuk dari persamaan logaritma yang pertama ya. Fx sama dengan P. Jadi penyelesaiannya tinggal 5x dikurang 4 sama dengan 6. Ya. Kemudian kita selesaikan 5x kurang 4 sama dengan 6 menjadi 5x sama dengan 6 ditambah 4. Hasilnya 5x sama dengan 10, jadi x sama dengan 10 per 5, hasilnya adalah 2. Kemudian di sini ada juga syarat numerus ya. Jadi syarat numerus ini diberlakukan ketika ada numerus yang berbentuk fungsi. Nah, di sini kan ada fx-nya yang berbentuk fungsi ya, 5x kurang 4. Jadi kita cari syaratnya dulu, di mana syarat numerus itu adalah fx lebih dari 0. Jadi 5x dikurang 4 lebih dari 0. Sehingga 5x lebih dari 4, x-nya lebih dari 4 per 5. Nah, di sini 4 per 5 itu adalah 0,8 ya. Kemudian kita punya nilai x di sini 2. Berarti 2 lebih dari 0,8. Benar ya? Nah, karena ini benar dan memenuhi syarat numerus, jadi kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 2. Bisa ya, jadi syarat numerus ini untuk menentukan apakah x ini layak menjadi himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma ini. Itu maksudnya ya. Jika nomor 1 sudah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. 5 log x kuadrat dikurang 4x dikurang 12 sama dengan 5 log 9. Ini juga menggunakan bentuk persamaan logaritma yang pertama. Jadi, x kuadrat dikurang 4x dikurang 12 sama dengan 9. Itu penyelesaiannya ya. Ya. Nah, kemudian kita akan kumpulkan menjadi x kuadrat dikurang 4x dikurang 21. Ini 21 diperoleh dari negatif 12 dikurang 9 ya.
Selanjutnya kita akan faktorkan. Nah, jadi faktor dari x kuadrat dikurang 4x dikurang 21 sama dengan 0 adalah x kurang 7 dan x tambah 3. Sehingga nilai x-nya kita peroleh 7 atau negatif 3. Selanjutnya kita cari syarat numerusnya. Jadi ini fx-nya ya, x kuadrat dikurang 4x dikurang 12 lebih dari 0. Kita faktorkan juga untuk mendapatkan nilai x-nya. Nah, faktornya x plus 2 dan x kurang 6, lebih dari 0. Jadi untuk x plus 2, kita peroleh x-nya kurang dari negatif 2, dan untuk x kurang 6, kita peroleh x-nya lebih dari 6. Nah, kita lihat sekarang di sini. Kita punya nilai x negatif 3. Kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan ini, negatif 3 itu kurang dari negatif 2. Benar ya? Dan kemudian kita bandingkan 7 ini dengan x lebih dari 6. Benar ya bahwa 7 itu lebih dari 6. Jadi, x sama dengan 7 dan negatif 3 ini memenuhi syarat numerus. Sehingga kita bisa simpulkan himpunan penyelesaian dari soal nomor 2 ini adalah x sama dengan 7 atau x sama dengan negatif 3. Bisa ya? Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. 3 log x tambah 3 ditambah 3 log x tambah 1 sama dengan 1. Jadi ini hampir mirip dengan soal nomor 1, karena di sini kita punya basisnya 3. Jadi 1 ini kita akan ubah menjadi 3 log 3. Ya. Jadi 3 log x tambah 3 ditambah 3 log x tambah 1 sama dengan 3 log 3. Nah, sekarang semua basis sudah sama. Tapi di sini kita akan selesaikan ini dulu. Ada tanda plus atau operasi penjumlahan. Kalau dalam logaritma kita menemukan jumlah, kita ubah jadi kali ya. Itu menjadi 3 log x ditambah 3 dikali x tambah 1 sama dengan 3 log 3. Jadi sekarang kita selesaikan ini dulu, kita kalikan hasilnya. X dikali x, ya x kuadrat, kemudian x dikali 1, yaitu x ditambah 3 kali x, hasilnya 4x, dan 3 kali 1 hasilnya 3, sama dengan 3 log 3. Jadi ini sudah masuk ke bentuk yang ini. Nah, udah sama sekarang ya. Ini sama bentuk ini juga sama. Penyelesaiannya kita tetap menggunakan ini. Jadi, x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 3. 3 ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan atau keluarkan nilai x-nya ya, menjadi x dikali x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk x ini hasilnya adalah 0, dan untuk x plus 4 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian, kita cari juga syarat numerusnya. Jadi yang digunakan untuk syarat numerus adalah masing-masing dari sini. Dari soal yang pertama, ya. Nah, jadi untuk yang pertama, x ditambah 3 lebih dari 0, kita dapatkan x-nya lebih dari negatif 3. Dan yang kedua, untuk x tambah 1 lebih dari 0, kita dapatkan x-nya lebih dari negatif 1. Nah, jadi kita punya nilai x-nya 0 dan negatif 4. Kalau 0, benar ya, lebih dari negatif 3 dan negatif 1. Tapi kalau negatif 4, ini nggak masuk, ini salah. Karena negatif 4 itu kurang dari negatif 3 dan negatif 1. Jadi negatif 4 ini tidak termasuk himpunan penyelesaian dari soal nomor 3 ini. Jadi kita simpulkan yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 0. Itu saja. Ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Nah, di sini basisnya berbentuk fungsi ya. X kurang 1 log 3x kurang 7 sama dengan x kurang 1 log 2x kurang 1. Jadi ini masuk ke bentuk
persamaan logaritma yang keempat ya. Nah, jadi kita definisikan dulu yang mana namanya hx, fx, dan gx. Jadi hx-nya itu yang basis, x kurang 1, kemudian fx-nya ini 3x kurang 7, dan ini gx-nya 2x kurang 1. Setelah itu, kita cari penyelesaiannya. Nah, ini kan penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Dengan syarat fx dan gx-nya positif, ini udah positif ya. Kemudian hx-nya lebih dari 0 dengan hx tidak sama dengan 1. Jadi fx dan gx-nya kita tinggal sama dengankan, yaitu 3x kurang 7 sama dengan 2x kurang 1. Kita kumpulkan yang sejenis, jadi 3x kurang 2x sama dengan negatif 1 tambah 7. Hasilnya x sama dengan 6. Kemudian di sini ada syaratnya hx lebih dari 0 ya. Ini tandanya harusnya lebih dari ya. Lebih dari 0 dengan x kurang 1 tidak sama dengan 1. Jadi ini tidak sama dengan 1 ya. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari soal nomor 4 ini adalah x sama dengan 6. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. 2 log x kuadrat ditambah 7x dikurang 17 sama dengan 5 log x kuadrat ditambah 7x dikurang 17. Nah, jadi di sini basisnya berbeda, numerusnya sama. Jadi nanti penyelesaiannya numerus sama dengan 1. Ya. Di sini A tidak sama dengan B, ini udah tidak sama dengan ya. Karena udah berbeda. Jadi tinggal kita selesaikan. X kuadrat ditambah 7x dikurang 17 sama dengan 1. Kemudian satunya kita pindahkan ke kiri menjadi x kuadrat ditambah 7x dikurang 18 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Jadi faktornya x ditambah 9 dan x dikurang 2 sama dengan 0. Untuk x tambah 9 kita dapatkan nilai x-nya negatif 9, dan untuk x kurang 2 kita dapatkan x-nya 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari soal nomor 5 ini adalah x sama dengan negatif 9 atau x sama dengan 2. Jadi itu contoh dari persamaan logaritma ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, jadi demikian materi dan juga contoh soal dari persamaan logaritma, semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar matematika peminatan. Video berikutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma ya. Jadi tetap semangat belajar dan sampai jumpa.